Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faridatun ala kulli muslim. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai banyak macam karunia, taufik, hidayah, inayah dan juga nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat. Yang pada malam hari ini kita bisa berkumpul di haflah atau tempat yang semoga Allah berkahi ini, di mushola tercinta kita. Salawat serta salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita semua, Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in tabi'ut, dan juga untuk seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan ajaran dan sunnahnya hingga yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak sehat semua kabar ya? Alhamdulillah ya, alhamdulillah ala kulli hal. Kalau ana sedang kurang fit, jadi mohon maaf kalau agak batuk sedikit. Alhamdulillah, untuk perdana ya, mungkin kajian yang ketiga ya saya di sini, alhamdulillah, yang bisa bersilaturahmi lagi dalam rangka menguatkan dalam tali ukhuwah silaturahmi, dan juga dalam rangka menguatkan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan orang yang banyak hartanya, punya jabatannya, atau dikenal di lingkungannya, tetapi orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan keimanannya, dengan amal solehnya. Untuk itu kita semua berpeluang untuk menjadi hamba-hamba Allah yang terus istiqomah dalam ketaatan. Sebagaimana yang Nabi SAW ajarkan, Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Mohon kepada Allah. Nah, ini salah satu doa yang kita harus baca di saat mungkin sebelum ya tahiyat akhir maupun yang sesudah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah ana akan membahas tentang mengobati penyakit dengan doa. Sebagaimana bahwasanya ketika di zaman para salafus soleh, ada Syekh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ditanya oleh seseorang yang mendapatkan musibah yang sangat besar. Ia sadar bahwa musibah itu terus menerus dalam hidupnya, ya, bahkan dia meratapi dengan sangat sedih. Dia bertanya, wahai Syekh, apakah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala terus menerus menguji saya ya Allah? Maka orang tersebut bertanya kepada Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan bahwasanya ucapkanlah alhamdulillah ala kulli hal. Jadi ketika kita semua ditimpakan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sebelumnya kita membaca kalimat istirja innalillahi dan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal.
Karena semua terjadi biiznillah, atas izin Allah. Jadi manusia tidak ada upaya dan daya. Semua terjadi, yang terjadi di dunia ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diceritakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah merahmatinya, menyampaikan sabda Nabi SAW, ma anzalallahu da'an ilang zalallahu syifa'ah. Allah Subhanahu wa taala, ma anzalallahu, Allah tidak menurunkan penyakit, da'an illa anzalallahu syifa'ah, kecuali menurunkan obatnya. Jadi bahwasanya tiada di dunia ini yang sakitnya berat, pasti Allah sudah titipkan obatnya. Dan juga dalam Sahih Muslim terdapat sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Jabir ibnu Abdillah, bahwasanya Nabi bersabda, likulli da'in dawa'an fa idza asiba dawa'ud da'i baru'a biiznallahi azza wa jalla. Untuk setiap penyakit ada obatnya. Apabila obatnya sesuai dengan penyakit, maka sembuhlah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maksud hadis di antara dua yang tadi dibacakan, apabila seseorang diberi obat yang sesuai dengan penyakit yang dideritanya dan waktunya, ketika Allah belum berkehendak menyembuhkan, berarti belum sembuh. Ketika Allah sudah berkehendak, ya, atas izin Allah, pastinya akan sembuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga di hadis yang lain bahwasanya Nabi kita yang mulia bersabda, innallaha azza wa jalla lam yunzil da'an illa anzalallahu syifaan alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan kesembuhan. Dia ajarkan kepada orang yang diajarkan, dan tidak dia pahamkan orang yang dia bodohkan, yang tidak diberi petunjuk. Jadi walaupun orang tersebut ahli ilmu tentang kedokteran, tentang kesehatan, ketika memang Allah Subhanahu wa taala belum berkehendak menyembuhkan, berarti orang tersebut belum sembuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga bahwasanya di zaman ketika zaman salafus saleh, ada seseorang yang sakitnya sangat parah. Dia bertanya kepada Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, selain membacakan kalimat alhamdulillah, apa yang dilakukan? Dia adalah memohon bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan dan kelalaiannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 82 menerangkan, bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yajidu dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an yang menjadi penawar dan sifat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yajidu dzalimina illa khasara, dan tidak untuk orang-orang yang tidak beriman. Nah, di sini maknanya adalah perbedaan antara syifa dengan dawa. Kalau syifa disebut apa? Ada yang tahu Pak syifa? Ada yang tahu jemaah? Syifa apa? Apa perbedaan syifa dengan dawa? Di sini kata Allah kan, wa nunazzilu minal qur'ani huwa syifa, penawar atau penyembuh. Apakah perbedaan antara syifa dengan dawa? Kalau syifa pasti sembuh, penawar, penyembuh, garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dawa obat, namanya obat belum tentu sembuh. Contoh, ketika bapak-bapak semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sakit perut. Apa yang dibeli obat sakit? Sakit perut atau sakit kepala? Sakit perut. Nah, itu namanya dawa. Ada garansi sembuh nggak? Belum tentu walaupun kadarnya. Tetapi ketika syifa, makanya di sini kata Allah dalam Al-Qur'an surat Isra, Al-Qur'an sebagai apa? Syifa ulinnas, penyembuh bagi manusia. Ini disebut dalil, ya, dalil syar'i. Makanya di dalam kitab At-Tibun Nabawi ada penyembuhan secara syar'i. Apa? Al-Quran. Yang disebut nanti ada ruqyah syar'iyah yang ketika orang sakit
atau orang terkena gangguan sihir, gangguan jin, gangguan kesurupan, dibacakan ayat Al-Quran. Kenapa? Karena tadi ayatnya Allah turunkan Al-Quran sebagai syifa'ul linnas, sebagai penyembuh. Bahkan di dalam hadis yang lain, barang siapa yang membaca alif lam mim, yaitu bukan satu huruf tetapi tiga, Allah ganjar satu kebaikan, dan satu kebaikannya 10, berarti alif lam mim ada 3 huruf mendapatkan 30 pahala kebaikan. Jadi tidak pernah rugi, ya, tidak ada pernah rugi ketika seseorang terus hidupnya membaca Al-Quran, mengamalkan isinya, bahkan juga mendakwakan dengan Al-Quran, ya, dengan meruqyahnya. Oleh sebab itu, ya, untuk kita semua ketika kita sakit, ya, makanya kalau di Arab Saudi, Pak, Timur Tengah, rumah sakit tidak seperti di Indonesia. Coba, ada nggak rumah sakit yang mewah ke Indonesia? Banyak nggak rumah sakit Timur Tengah kira-kira yang mewah-mewah? Tidak ada, ya, sedikit, ya. Kenapa? Karena ikhtiar usaha di sana, ketika sakit tidak cepat-cepat ke rumah sakit. Apa yang dilakukan? Tadi memohon dulu perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Tadi hadisnya, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifa'a, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan penyakit, dan juga Allah yang maha menyembuhkan. Berarti hati-hati, Pak, kalau kita bergantung harapan kepada makhluk, terutama kepada orang-orang yang memang dianggap ahli di bidangnya, ini sudah jatuh nanti kepada kerusakan akidah. Bahwasanya dokter, tabib hanya sebagai wasilah perantara yang tetap yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena terkadang di kita banyak pemahaman yang keliru. Salah satunya apa? Saya kalau nggak diobatin dokter itu nggak bakalan sembuh. Pernah nggak terdengar seperti itu? Mungkin di lingkungan, ya, sahabat kita, kerabat kita, dokternya bukan yang biasa, saya nggak sembuh ini, ya, kalau bukan dia. Benar kan? Ada seperti itu, ngalamin? Secara tidak langsung merusak akidahnya, Pak. Kenapa? Bahwasanya yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi tabib ataupun orang-orang yang menyembuhkan hanya sebagai wasilah perantara, yang menyembuhkannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sesungguhnya Al-Quran itu secara keseluruhan disebut syifa atau penyembuh. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri, ya, yang menyampaikan dalam firman-Nya, Quran surat Al-Isra ayat 82. Maksud penyembuh adalah, konteks ini adalah penyembuh hati dari kebodohan dan keraguan. Makanya jangan heran ketika ada fenomena, ya, sedikit dari keluar pembahasan, ketika seseorang, ya, terjadi kesurupan, gangguan syaitan, dibacakan Al-Quran, apa yang terjadi? Malah makin menjadi apa? Malah makin sembuh, Pak. Terkadang ada 2 kemungkinan, ya, ada yang langsung sembuh, ada yang satu makin menjadi, bahkan malah membacakan ayat Al-Quran. Jadi peruqyahnya teh malah makin sien. Wah, ini bacanya makin banyak nih. Kenapa? Karena tadi, Pak, gangguan syaitan membuat keraguan-raguan, was-was untuk siapapun yang membacanya. Ini pengalaman anak ketika waktu masih menjadi karyawan di salah satu pabrik terbesar garmen di Karawang. Kesurupan massal. Ada seorang yang memang dia bukan seorang tabib, ya, atau terapis tibu nabawi. Dia membacakan Al-Quran. Apa yang terjadi kesurupannya? Malah makin menjadi menantangnya. Padahal kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'an nima huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Di ayat lanjutnya apa? Wala yajidudz zalimina illa khasara, dan tidak untuk orang yang beriman. Makanya ketika ada orang-orang yang kesurupan secara frontal, dibacakan, dia makin menjadi. Kenapa? Karena dia tidak nyaman, tidak tenang dalam tubuhnya. Syaitan dalam orang tersebut yang mengalami kesurupan menjadi tidak nyaman, tenang. Nah, untuk terapis yang mengobatinya dengan membaca Al-Quran, terus membacakan, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa selain ketika kita sakit, ya, ikhtiar yang harus kita lakukan selain kita
mengucapkan kalimat alhamdulillah ala kulli hal, dan istirja, dan juga istighfar, mengingat dari kesalahan kelalaian. Kenapa? Karena banyak hikmah Allah berikan sakit di antara setiap hambanya. Salah satunya menggugurkan dosanya yang di masa lalu. Makanya kalau ada orang sakit, sakitnya parah, dia makin jauh dari Allah, berarti sakitnya membawa apa, Pak? Membawa kerugian. Harusnya ketika sakit malah mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang beriman, yang biasa ke masjid, mengaji, menyambung silaturahmi, ketika dia sakit, dia tidak bisa ke masjid lagi karena berbagai hal dia sakitnya, atau tidak bisa mengaji lagi, itu pahala yang ia biasa lakukan ketika dia masih sehat tidak terhapuskan. Nah, itulah nikmat orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu, kita yang semua di sini bukan calon kepala desa ya, bukan calon bupati ya, bukan calon kepala dewan, tapi bapak camat semua kan? Ya, sama, saya juga bapak camat, calon mati. Apa yang harus kita persiapkan ya untuk bekal kita yang kekal selamanya luas, yaitu iman dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu di bulan yang Rabiul Akhir ini, marilah kita terus untuk berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah dengan berdoa. Sebagaimana tadi selain membaca doa ya, terus berdoa. Kata Allah, ud'ullaha wa antum mu'qinuna bil ijabati wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lah. Berdoalah kepada Allah dan kalian harus yakin akan adanya ijabah, jawaban dari Allah. Ketahuilah Allah tidak akan menerima doa dari orang-orang yang lalai. Makanya kalau doa ya harus dipahami apa makna doanya. Jadi ketika berdoa harus khusyuk, Pak, dan juga harus tahu mana waktu-waktu yang mustajab untuk diterimanya setiap doa kita. Jadi jangan asal doa, cari waktu yang mustajab. Kapan saja waktu mustajab doa, Pak? Pertama habis sholat fardu sepertiga malam, doa orang yang terzolimi, doa safar, doa orang berpuasa, doa kedua orang tua. Ini doa-doa yang mustajab. Doa habis ajan, Pak, doa yang banyak ya. Itu waktu yang mustajab. Dan setelah iqomah berdoa. Ya, kenapa? Karena kata Nabi SAW, ad-duha silahul mu'min. Doa adalah senjata orang beriman. Jadi jangan pernah nggak berdoa. Sebagaimana yang Nabi SAW bersabda, sampaikan, innallaha thayyibu la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Hai manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah menyuruh orang-orang beriman sebagaimana memerintahkan para rasul. Hadis tersebut senada dengan surat Al-Mu'minun ayat 51 yang Allah Ta'ala firmankan, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha inni bima ta'maluna alim. Hai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selain kita tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus untuk menyambung tali silaturahmi di antara kaum muslimin wal muslimat. Karena kita tidak pernah tahu kesalahan kita dengan orang-orang yang mungkin tak sadar kita pernah menyakiti hatinya. Nah, ini salah satu penghambat di dalam ketika kita memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengecek untuk menjemput rizki Allah, adakah unsur yang halal, adakah unsur yang batil atau yang subhat. Nah, bagaimana ketika seseorang doanya mau dijabah Allah ketika ada sesuatu makanan minuman
subhat atau haram dalam dirinya. Karena Allah itu thayyib, menerima yang baik-baik. Yang kelima adalah dengan memakan makanan yang memang baik untuk dirinya, menghindarkan sesuatu makanan atau minuman yang mengandung mudarat untuk dirinya. Yang kedelapan adalah dengan bersyukur kepada Allah atas apapun nikmat rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Dan terkait doa, bahwasanya diriwayatkan dari Al-Hakim Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Ad-du'a silahul mu'mina wa amila du'nina wa nurus samawati wal ar." Sesungguhnya doa itu adalah senjata bagi orang beriman, tiang agama dan sinar langit dan bumi. Jadi hubungan doa dengan musibah ini Pak, ada 3 kategorinya. Saya ringkas. Yang pertama, apabila doanya kuat, musibah dapat ditolak. Kalau doanya kuat, dengan sungguh-sungguh dan mengetahui apa yang dia baca doanya. Yang kedua, apabila doanya lemah daripada musibah, seseorang akan terus dirundung musibah. Meskipun demikian, walaupun lemah, doa masih bisa sedikit meringankan, jadi menguatkan. Yang ketiga, apabila sama-sama kuat, antara musibah dan doa akan saling menolak. Jadi kita harus terus untuk menguatkan doa kita, walaupun memang terkadang doa tersebut belum Allah Subhanahu wa ta'ala ijabah. Karena tiada yang instan, ya. Kita melihat kondisi kita, kecuali Nabi kita yang mulia dan para sahabat yang keimanannya di atas rata-rata. Nah, untuk itu terkadang ketika orang sakit parah, ya, ada yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala biarkan dia sakitnya di dunia, supaya nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dia dalam keadaan tidak berumuran dosa. Sebagaimana yang kita inginkan di dalam kehidupan kita, cita-cita terbesar bagi seorang mukminin dan mukminah apa? Mati husnul khotimah dan masuk surganya Allah tanpa hisab. Itu cita-cita kita terbesar. Nah, itu semua tidak mudah, harus diupayakan. Harus diupayakan dengan amal ibadah dan amal soleh kita. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Man ahiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Man ahiru kalamihi, barang siapa yang akhir hayatnya la ilaha illallah, mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, dakhalal jannah, maka masuk surganya Allah Ta'ala. Nah, itu cita-cita kita Pak, harus diupayakan. Karena kita semua adalah Bapak Camat dan Bu Camat, bukan Bu Lurah maupun Bapak Lurah. Jadi hidup ini singkat, ya, kalau kata para ulama, hanya menunggu seperti istirahat. Kita masih banyak perjalanan yang akan kita lewati, selain nanti gerbang kematian setelah kita wafat. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Bukan hanya kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang setiap harinya bersama kita bermajlis bareng, ya, mendoakan. Nah, kita harus doakan Pak. Makanya bagi setiap muslimin dan muslimat, ketika melihat temannya mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan nikmat, ya, baik harta, jabatan maupun perniagaan, supaya kita tidak terkena kedengkian, ain dengki, hasad, ucapkanlah untuknya bersyukur. Allahumma barik alai. Doakan yang terbaik untuknya. Semoga Allah merahmati teman kita, sahabat kita tersebut. Jadi jangan ada rasa hasad atau dengki, kok dia bisa kita tidak bisa. Semua terjadi, rizki, kematian maupun jodoh kita sudah Allah gariskan. Kita hanya mengambil peranan doang dalam dunia ini. Kita hanya bersyukur atas segala nikmatnya. Dan ketika kita mendapatkan suatu musibah, ujian, apa kata Allah? Wasta'inu bis sabri was salat. Jadikan sabar setiap ujian tersebut. Kenapa? Karena setiap ujian tersebut Allah menguji setiap hambanya, baik kesukaran, sakit, itu ada batasnya, ada hikmahnya. Sebagaimana kisahnya Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau sudah terjepit di Laut Merah, apa yang terjadi Pak? Tentara Fir'aun semakin mendekat dan bala tentaranya
yang terjadi. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh, wahai Musa, lemparkanlah tongkatmu. Dilemparkanlah tongkatnya, terbelahlah lautan dan jalanlah kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Selamatlah. Dan ketika Fir'aun mendekati laut tersebut mengikuti Nabi Musa, ternyata Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan laut tersebut. Jadi kita nggak pernah tahu kehidupan yang akan datang. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan mimpi, yang mana mimpi tersebut apa? Untuk menyembelih anaknya. Alhamdulillah, anaknya, keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga yang beriman, keluarga yang soleh dan soleha. Anaknya berkata, ya ayah, ketika memang ini perintah Allah, aku rela dan ridho. Tetapi musuh kita semua, musuh yang Allah ciptakan, yaitu iblis laknatullah alaihi, tidak akan pernah ridho kepada setiap anak Adam yang menginginkan untuk dia baik dan beriman dengan berbagai cara. Ya, apa yang terjadi? Nabi Ibrahim alaihissalam mohon kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya. Ternyata Allah Subhanahu ketika mau disembelih anaknya Ismail alaihissalam, Allah menggantinya dengan seekor gibas. Terjadilah disebut peristiwa Idul Adha, ya, yang sampai hari ini, ya, kita alhamdulillah, mungkin kita semua semoga istiqomah setiap hari raya Idul Adha untuk berkurban, karena termasuk salah satu sunnah muakkad yang ditekankan, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak pernah tahu akhir hayat kita, ending kita, tetapi kita hanya diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berupaya, ikhtiar usaha untuk menjadi lebih baik dari hari-hari kemarin. Mungkin yang tadinya jarang ke masjid, ke musola, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah serta inayahnya, atau ada yang mengingatkan untuk kebaikannya, bersegeralah, karena kesempatan untuk kebaikan ini tidak akan datang dua kali. Dan kita harus bersyukur kepada Allah ketika ada sahabat kita, kerabat kita, rekan kita yang mengingatkan dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran. Dan bahwasanya ketika seseorang mengingatkan kebaikan, ya, mengingatkan kebaikan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila yang diingatkannya melaksanakan, mengikuti ajakannya, amalan pahala soleh yang dilakukan oleh orang tersebut akan terus mengalir ke orang yang mengajaknya. Jadi orang berbuat kebaikan, ya, itu tidak akan putus amalannya, walaupun berniat hari ini saja belum dilaksanakan, terhitung mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika berniat keburukan, ya, akan Allah ganjar. Untuk itu marilah kita untuk terus, ya, berupaya memperbaiki diri kita, menghisap diri kita. Sebagaimana adalah satu kitab namanya Tazkiyatun Nafs, ya, penyucian jiwa. Kalau kata Umar bin Khattab, hisaplah diri kita sebelum dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan waktu untuk hisap diri kita? Cari waktu-waktu yang untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Salah satunya sepertiga terakhir dari malam, yaitu di saat Qiyamul Lail. Jadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala jangan dikala susah saja, atau dikala dirundung kesedihan saja, atau dikala sakit saja, tetapi ketika kita senang, lagi diberikan nikmat terus, harus bertambah. Makanya ketika orang yang bersyukur kepada Allah, akan Allah tambah. Wa ista'ajjana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau dia bersyukur, Allah tambah. Kalau dia nggak bersyukur, sungguhnya azab Allah sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam bab doa, terkadang kita, ya, merasa doa kita ini, ya, belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai hal. Terkadang doa ini Allah siapkan kita nanti di kemudian hari. Kita hanya diperintahkan untuk berupaya, berikhtiar usaha serta berdoa. Doa yang benar-benar kita khusyuk,
Salah satunya ada waktu-waktu yang diijabah, ada 6. Yang pertama sepertiga malam terakhir, ya. Saat mungkin jam 2, jam 3 sebelum kita atau setelah kita qiyamul lail salat tahajud. Yang kedua waktu azan dikumandangkan, ya, doa. Doa selain doa untuk diri kita, doakan untuk keluarga kita. Ya, doakan untuk orang tua kita dan doakan untuk kaum muslimin wal muslimat, doakan. Yang ketiga di antara azan dan iqamah. Yang keempat selesai sholat fardu. Yang kelima waktu imam naik mimbar hingga selesai sholat pada hari Jumat. Yang keenam pada jam-jam terakhir sholat asar. Ya, jadi mungkin bagi yang setelah sholat asar memang dia menjemput rezekinya di pabrik, ya, tapi jangan ditinggalkan untuk berdoa, terutama untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah satu hadis, Pak, yang mana ketika guru saya menyampaikan hadis tersebut membuat kita semua merinding, takut, ya. Kenapa? Karena dalam hadis tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa hambanya sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaan orang tersebut rajin ngaji, ya, bersolawat, mendatangi majelis ilmu, menyambung silaturahmi, bersedekah, mengajarkan kebaikan, berdakwah, ya, membantu orang lain, ya, insya Allah Allah mudahkan wafatnya, Allah masukkan ke dalam surganya Allah, wafat dengan husnul khotimah. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang kebiasaannya buruk, nauzubillah, ya, diingatkan oleh orang, saudaranya, masih ego tinggi, masih tidak mau untuk berupaya usaha, ya, malah menutup diri, apa yang terjadi? Bisa jadi kebiasaannya tersebut buruk, ya, Allah wafatkan dalam keadaan su'ul khotimah, nauzubillah, thumma nauzubillahi min zalik. Makanya kita semua yang di sini, Bapak-bapak semua yang dirahmati Allah, adalah para dai, ya. Dai ini adalah menyampaikan hak. Orang menyampaikan kebenaran tidak mesti di atas mimbar, tidak mesti di masjid, tidak mesti di apa? Tidak mesti di tempat-tempat yang memang diajarkan, tapi dimanapun berada, teruslah menyampaikan kebaikan, ya, berfastabiqul khairatlah. Untuk apa? Untuk dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena surga itu harganya mahal, dibutuhkan upaya, ikhtiar, usaha. Selain niat iman dan takwa, dibutuhkan juga untuk apa? Untuk istiqomah. Nah, ini yang berat.